Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Mael Tani Liling, NIM K0211911038. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan uji penentuan kadar protein dengan metode Kajaldal pada mata kuliah analisis bahan makanan. Selanjutnya tujuan uji, yaitu untuk menentukan kadar protein total pada suatu bahan pangan dengan metode Kajaldal. Selanjutnya yang kedua, prinsip uji. Jadi nitrogen dari protein dalam bahan dibebaskan sebagai amonia melalui proses destruksi menggunakan asam sulfat pekat dengan pemanasan. Kemudian amonia diikat oleh asam sulfat pekat menjadi amonium sulfat. Selanjutnya proses destilasi. Dalam proses penyulingan dengan penambahan pereaksi NaOH, amonia dibebaskan lagi dari amonium sulfat untuk kemudian diikat oleh asam borat menjadi amonium borat. Amonium borat dititrasi dengan larutan HCl standar. Dari titrasi ini, total nitrogen yang berasal dari protein dapat diketahui dengan mengalihkan total nitrogen dengan faktor konversi, maka kadar protein dalam bahan dapat diketahui. Jadi dalam penentuan kadar protein dengan menggunakan metode Kajaldal pada uji ini dilalui 3 proses, yaitu yang pertama proses destruksi, yang kedua proses destilasi, dan yang ketiga proses titrasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu alat dan bahan. Yang pertama alat. Alat yang pertama yaitu labu Kajaldal. Yang kedua labu destilasi. Yang ketiga Erlenmeyer 100 ml. Yang keempat buret. Yang kelima magnetic stirrer. Dan yang keenam labu takar 100 ml. Selanjutnya yang kedua bahan. Bahan yang pertama yaitu kasein. Yang kedua CuSO4 asam laktat 10%. Yang ketiga KMNO4. Yang keempat H2SO4 pekat. Yang kelima selenium mix, yang keenam HCl standar, yang ketujuh asam borat 3%, dan yang kedelapan indikator merah metil. Selanjutnya yang keempat prosedur. Prosedur pertama yaitu bahan ditimbang kira-kira 0,5 sampai 10 gram menurut besarnya kandungan protein. Bahan tersebut dimasukkan ke dalam labu Kajaldal. Yang kedua, tambahkan 2,5 sampai 5 gram atau 0,5 sampai 1 sendok selenium mix atau campurkan 5 gram CuSO4 dan KMNO4 dan 25 ml H2SO4 pekat serta beberapa batu didih. Jadi alasan penambahan regen selenium mix bertujuan untuk mempercepat proses destruksi tanpa mengalami reaksi dengan sampel. Selanjutnya yaitu yang kedua, alasan penambahan regen H2SO4 pekat bertujuan untuk mengoksidasi sampel menjadi CO2 dan H2O dan O2, sedangkan nitrogen diubah menjadi NH4 2 kali SO4. Yang ketiga, penambahan regen CuSO4 bertujuan sebagai katalisator yang akan meningkatkan titik didih asam sulfat sehingga proses destruksi berjalan lebih cepat. Yang keempat, alasan penambahan regen KMNO4 bertujuan untuk memperoleh hasil analisis yang lebih karena dengan menggunakan kalium permanganat dapat terjadi oksidasi yang lebih sempurna. Setelah itu, prosedur yang ketiga, panaskan mula-mula dengan api yang kecil, kemudian lama-kelamaan diperbesar sampai terjadi larutan yang berwarna jernih kehijauan dan uap SO2 hilang. Jadi alasan prosedur, panaskan mula-mula dengan api yang kecil, kemudian lama-kelamaan dibesarkan bertujuan agar hasil yang diperoleh saat destruksi mendapatkan hasil yang efisien. Karena jika dari awal proses destruksi menggunakan api yang besar, maka asam sulfat akan cepat habis sebelum proses destruksi selesai.
Selanjutnya yang keempat, pindahkan ke dalam labu ukur 100 mili dan encerkan hingga batas tanda. Jadi, tujuan diencerkan hasil destruksi yaitu untuk mengurangi kehebatan reaksi yang akan terjadi jika ditambahkan senyawa alkali. Lalu yang kelima, pipet 10 mili dan masukkan ke dalam labu destilasi dan tambahkan 10 mili NaOH 10% atau lebih. Kemudian sulingkan. Jadi alasan penambahan reagen NaOH bertujuan untuk menetralkan asam sulfat serta NaOH juga akan menyebabkan amonium sulfat berubah menjadi gas amonia. Lalu yang keenam, destilat ditampung dalam 20 mili. Larutan asam borat 3%, destilasi dilakukan hingga uap destilat tidak bersifat basa lagi, atau diuji menggunakan kertas pH. Setelah selesai, bilas ujung kondektor dengan air suling. Jadi alasan prosedur penambahan asam borat bertujuan untuk mengubah gas amonia menjadi NH4H2BO3. Pada proses destilasi, amonium sulfat akan bereaksi dengan NaOH yang akan membentuk amonia yang nantinya akan ditangkap oleh asam borat. Amonia memiliki sifat basa sehingga uap destilasi akan menghasilkan sifat basa pula. Proses destilasi berakhir saat uap sudah tidak bersifat basa dikarenakan uap hasil destilasi sudah tidak mengandung amonia yang akan ditangkap oleh asam borat, di mana proses destilasi bertujuan untuk menghasilkan larutan amonia yang akan dianalisa kadar nitrogennya. Oleh karena itu, jika uap destilasi sudah tidak bersifat basa, maka proses dihentikan. Dan yang ketujuh, larutan asam borat dititrasi dengan HCl standar dengan menggunakan metil merah sebagai indikator. Jadi alasan penggunaan bahan larutan HCl standar digunakan untuk menentukan kadar suatu zat secara kuantitatif pada sampel yang diujikan. Dan indikator merah metil digunakan untuk mengetahui kapan reaksi akan terjadi setelah mencapai titik akhir titrasi. Selain itu, indikator ini juga digunakan untuk mengubah warna larutan menjadi warna merah muda konstan. Selanjutnya yang kelima, pembahasan. Pengerjaan diawali dengan mendestruksi sampel. Labu yang digunakan untuk mendestruksi harus memiliki leher yang panjang, sehingga mencegah terjadinya kehilangan bahan dan letupan yang kuat, karena pada saat mendestruksi sampel menggunakan asam kuat. Sampel didestruksi menggunakan asam sulfat pekat dengan tujuan agar senyawa organik seperti C, H, O dalam sampel dapat teroksidasi menjadi CO2, H2O, dan O2 tanpa diikuti oksidasi nitrogen menjadi N2. Unsur nitrogen tersebut terikat dengan asam sulfat sebagai amonium sulfat NH4 2 kali SO4. Pada proses ini ditambahkan katalisator yaitu campuran selenium bertujuan mempercepat proses destruksi tanpa mengalami reaksi dengan sampel. Hasil destruksi ditandai dengan larutan sampel berwarna jernih atau jernih agak kehijauan. Jadi ada pun reaksi yang terjadi selama proses destruksi sebagai berikut. Selanjutnya, setelah proses destruksi, dilakukan proses destilasi. Larutan yang mengandung amonium sulfat diperlakukan dengan penambahan alkali sodium hidroksida pekat atau campuran sodium hidroksida dan sodium tiosulfat apabila merkuri digunakan sebagai katalisator.
untuk menetralkan asam sulfat. Dengan adanya NaOH pekat ini, maka amonium sulfat akan dipecah menjadi gas amoniak. Pada saat proses destilasi, gas amoniak kemudian akan menguap dan ditangkap oleh asam borat atau H3BO3 membentuk NH4H2BO3. Adapun reaksi yang terjadi selama proses destilasi adalah sebagai berikut. Selanjutnya tahap terakhir yaitu dalam tahap titrasi. Senyawa NH4H2BO3 dititrasi dengan menggunakan asam klorida, encer, sehingga asam borat terlepas kembali dan terbentuk amonium klorida. Jumlah asam klorida yang digunakan untuk titrasi setara dengan jumlah gas NH3 yang dibebaskan dari proses destilasi. Dengan prinsip stokiometri, maka akan diperoleh kesetaraan 1 mol HCl sama dengan 1 mol N sama dengan 14 gram N. Jadi adapun reaksi yang terjadi selama proses titrasi adalah sebagai berikut. Jadi adapun perhitungan kadar protein, yaitu yang pertama menghitung persen total nitrogen pada sampel, selanjutnya diikuti menghitung persen protein sampel tersebut. Selanjutnya hasil. Hasil akhir dari uji penentuan kadar protein dengan metode Kjeldahl yaitu terjadi perubahan warna larutan menjadi merah muda konstan. Jadi berikut hasil perhitungan persen protein dari susu formula full cream adalah sebesar 10,155%. Hasil ini didapatkan dari yang pertama menghitung persen total nitrogen dalam susu formula full cream. Selanjutnya setelah didapatkan persen total nitrogen, dihitung persen protein yang dimana persen protein ini didapatkan dengan mengalihkan persen total nitrogen yang telah dihitung dikali faktor konversi. Dan yang terakhir kesimpulan. Jadi dari hasil percobaan yang dilakukan, diperoleh kadar protein pada susu formula full cream sebesar 10,155%. Penelitian yang dilakukan untuk menentukan kadar protein pada susu formula full cream menggunakan metode Kjeldahl yang melalui 3 tahap yaitu destruksi, dilatasi, dan titrasi yang sesuai dengan teori penggunaan metode Kjeldahl dalam menentukan kadar protein dalam suatu bahan pangan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Sekian dan mohon maaf bila ada salah kata dalam pemaparan. Terima kasih atas perhatiannya.